Hai kalian para pejuang perasaan, bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Hai kalian para pejuang perasaan, apa kabar kalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Oh iya, di tengah-tengah PPKM seperti sekarang ini, jangan sampai drop ya. Apalagi banyak pikiran sampai overthinking. Pokoknya tetap terus semangat, lakukan yang terbaik, dan selalu berpositif thinking. Kalian pasti bisa ngeliatin ini semua pokoknya. Oke. Dan sebelumnya aku minta maaf banget nih buat teman-teman yang udah nanyain kapan nih podcast Pejuang Perasaan bakal update lagi. Ternyata udah ada yang nunggu gitu. Dan minta maaf banget karena memang kemarin-kemarin ini sangat-sangat disibukkan dengan tugas semester akhir ya. Jadi benar-benar padat banget. Tapi alhamdulillahnya hari ini bisa meluangkan waktu untuk kembali membuat podcast yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang aku akan bawain topik yang sangat menarik buat podcast episode keempat kali ini, yaitu bagaimana cara kita mengelola stres. Menarik kan? Karena sekarang banyak nih kita temui fenomena di mana stres menjadi salah satu problematika yang sedang dihadapi dari kalangan usia muda hingga usia dewasa. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Di tengah diberlakukannya PPKM, sehingga banyak aktivitas luar ruangan yang dibatasi, lalu pembatasan pekerja, kemudian susahnya mencari pekerjaan juga di luar, benar-benar menguras pikiran dan tenaga pastinya. Sehingga tidak salah jika stres ini banyak sekali ya, sedang banyak-banyaknya dialami gitu. Lalu bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian rasakan ketika pandemi seperti sekarang ini? Apakah sempat mengalami fase-fase di mana kalian sempat merasa stres atau hampir stres mungkin? Atau malah sedang bingung bagaimana cara mengatasi stres yang sedang dihadapi? Kalau dari pengalaman aku pribadi, aku sering banget berada di fase ini ketika memang banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang mulai berdatangan ya, karena ketika kita merasa sudah bekerja semampu kita, melakukan semaksimal mungkin, dan terkadang hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, membuat kita semakin overthinking. Dan itu biasanya rata-rata penyebab di mana stres itu bermula. Tapi kalian gak perlu khawatir, karena memang kita sebagai manusia pasti punya yang namanya rasa lelah ketika menghadapi berbagai macam permasalahan, khususnya masalah hidup. Di sini aku akan mengajak kalian bagaimana sih cara melewati fase-fase stres tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ada beberapa cara nih versi aku yang mungkin kalian boleh banget menambahkan dengan rekomendasi kalian atau yang biasa kalian lakukan untuk menghandle stres. Kalau aku ada 5 cara, dan sepertinya itu mudah dilakukan asalkan kita punya kemauan kuat pastinya. Untuk mengelola stres yang sedang kita alami, yang pertama adalah jangan lupa untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya, ini yang paling pertama banget teman-teman. Jadi kenapa kita tuh penting banget ya untuk
memiliki perasaan selalu ingat kepada Tuhan, selalu ingat bahwasanya semuanya sudah diatur sama Tuhan. Lalu apapun itu akan kembali kan kepada yang menciptakan gitu. Dan di sini kembali untuk mengintrospeksi diri ya, kayak selama ini mungkin aku sering stres ya karena mungkin sedang jauh sama sang pencipta. Biasanya kita merasa seperti itu ya teman-teman, kalau misalkan kita sedang merasa benar-benar di fase paling down atau sedang merasa stres, biasanya seringkali teringat seperti itu. Dan itu merupakan salah satu bentuk di mana proses kita untuk mencoba memperbaiki diri agar kita dapat mendekatkan kembali kepada Tuhan ya. Jadi agar dipermudah semuanya, agar dilapangkan segala urusan kita, seperti itu. Lalu yang kedua, yaitu berpikir positif akan hal yang sedang kita hadapi. Dan kurangilah yang namanya panic attack. Nah, di sini yang sering kali menyebabkan stres pada awal mula adalah berpikiran negatif, kemudian menyebabkan overthinking, yang mana itu dampaknya sangat besar terhadap diri kita. Untuk itu, cara meminimalisirnya salah satunya dengan berpikir positif akan hal yang telah kita lakukan maupun akan kita lakukan. Karena berpikir positif itu juga akan menghasilkan vibes yang positif juga. Jadi kalian kurangin ya yang namanya berpikir negatif, mau menyerah seperti itu. Kurangilah berpikiran seperti itu. Berpikir positif bahwasanya kalian bisa melewati ini semua. Kalian mampu, kalian sanggup. Dan juga jangan sedikit-sedikit merasa panik ya, karena panik ini juga merupakan salah satu bentuk di mana stres itu terbentuk. Seperti halnya ketika kita panik dengan virus yang ada, tapi kita terlalu panik sehingga mempengaruhi pikiran kita yang awalnya sehat, yang awalnya berpikir positif, awalnya netral, sehingga merasa seperti bagaimana ini, apa nanti yang harus aku lakukan, lalu bagaimana, kita sudah bingung duluan, sudah panik duluan, seperti itu. Boleh kita berjaga-jaga, tapi jangan sampai namanya panic attack ya, karena itu memang berpengaruh banget buat pikiran kita. Lalu yang ketiga, lakukanlah kegiatan atau hal produktif dengan setulus hati. Nah, buat teman-teman yang bingung banget, produktif, aku bisa apa sih? Gitu. Percayalah, kalian semua pasti punya yang namanya passion. Kalian sendiri yang bakal nemuin passion itu. Entah itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Terkadang kita gak sadar, kita sudah punya passion itu, sudah terlihat. Tapi terkadang kita kurang merasa, oh itu passionku. Jadi buat kalian yang masih mengeksplor atau masih proses bertahap untuk menemukan passion kalian, tetaplah mengeksplor, tetaplah bersemangat untuk mencari tahu passion kalian apa, sehingga kalian bisa memanfaatkan passion kalian untuk hal-hal yang bermanfaat dan produktif. Contoh kecilnya, dari aku aja pribadi yang hobinya cuma iseng-iseng nulis, awalnya suka nulis diary, suka nulis cerita, suka berhayal mungkin, atau suka berfantasi, kemudian dituliskan dalam secari kertas, kemudian menjadi sebuah cerita, hingga menjadi sebuah buku. Nah, di situ awalnya kan yang merasa kayaknya bukan passionku deh, tapi ketika dijalani terus-menerus, oh, aku merasa nyaman, aku merasa senang melakukannya. Nah, bisa jadi itu passion kamu. Jadi buat kalian yang masih bingung, jangan khawatir. Berarti kalian masih dalam tahap mengeksplor passion kalian. Bukan berarti kalian gak punya yang namanya passion. Jadi, stay produktif ya. Lalu, yang keempat, terbukalah kepada orang yang cukup kamu percaya.
Nah, di sini pentingnya untuk memiliki seseorang pastinya yang kalian percaya nih, dalam tanda kutip, untuk bercerita, untuk berdiskusi, atau mungkin untuk sharing sesama. Aku yakin kalian pasti punya seseorang itu, entah sahabat, teman karib, atau mungkin teman masa kecil, pasti punya. Terbukalah kalau misalkan kalian sudah buntu ketika kalian ingin menyelesaikan sesuatu dan merasa sepertinya aku kurang maksimal ketika menyelesaikannya sendirian. Bagaimana jika aku meminta saran kepada orang yang cukup aku percaya? Jadi boleh banget buat kalian yang udah benar-benar gak tahu lagi mau ngapain, bolehlah kalian cerita. Rasanya kayak kurang maksimal atau ada yang kurang gitu. Gak ada salahnya kalian untuk mencoba terbuka dan sharing aja apa yang kalian mau ceritakan, apa yang kalian ragukan pada diri kalian. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan ngerasa kalian sendiri. No, you'll never walk alone. Remember, kalian itu gak pernah sendiri. Pasti ada orang yang selalu nemenin kalian, baik di kala suka maupun duka, pasti ada. Percaya. Lalu yang kelima, nah ini yang terpenting dan sering banget dilupain ya, yaitu love yourself atau cintai diri kalian. Mungkin gak selalu konteksnya berlebihan ya ketika mencintai diri sendiri, seperti memberikan self-reward pada diri sendiri, atau cukup bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Terkadang teman-teman, sebenarnya hal yang bikin kita selalu bernegatif thinking atau selalu menimbulkan rasa iri, itu karena kitanya kurang bersyukur. Memang berat banget ya, namanya juga manusia, terkadang memang tempatnya salah dan lupa. Tapi terkadang kita ingat, oh iya juga, di bawah aku pasti ada seseorang, di atas aku juga pasti ada seseorang. Jadi jangan merasa kalian yang terburuk atau merasa kalian yang paling rendah. Tetap percaya pada diri kalian sendiri bahwasanya kalian itu diciptakan sebaik-baiknya. Tinggal bagaimana kalian menggunakan kelebihan, lalu memanfaatkan passion kalian dengan baik. Stop yang namanya gak percaya diri atau kurang mencintai diri sendiri, gak yakin sama kemampuan sendiri. Jangan sampai kalian berpikiran seperti itu ya. Karena stres itu juga biasanya timbul dari pemikiran diri sendiri teman-teman. Kayak kalau kita perhatikan dari poin pertama sampai poin yang terakhir ini, itu sebenarnya karena pikiran kita ya yang paling utama. Ketika kita berpikirnya baik kepada orang lain ataupun diri sendiri, lalu kita yakin, kita semangat, kita berpositif thinking, pasti bisa melewati semua permasalahan, tantangan hidup. Pasti bisa teman-teman. Jadi jangan pernah yang namanya pesimis. Bolehlah sekali-kali kita merasa di titik paling rendah, tapi jangan gunakan itu untuk kayak demotivate. Jadi kayak memberikan kayak motivasi yang buruk untuk diri sendiri ya. Jangan sampai seperti itu. Cukup ketika kita ada di fase paling rendah, cobalah untuk menjadikannya sebuah semangat untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Karena biasanya dari kegagalan yang kita alami, entah kesalahan yang kita perbuat, disitulah waktunya kita agar bisa memperbaiki diri. Jadi teman-teman, untuk stres itu sendiri bisa kita handle sebenarnya. Tapi terkadang kita sudah terlanjur menyerah dan masih bingung bagaimana caranya untuk menghandlenya dengan baik. Jadi buat kalian yang masih bertanya-tanya bagaimana cara mengelola stres, terapkan 5 cara ala aku ya. Yang pertama itu adalah dekatkan diri kepada Sang Pencipta.
Yang kedua, berpikirlah positif dan jangan sampai mengalami panic attack. Yang ketiga, lakukanlah kegiatan produktif dengan setulus hati. Yang keempat, terbukalah kepada orang yang cukup kamu percaya. Dan yang terakhir, cintai diri kamu sendiri. Aku yakin dengan mencoba 5 hal yang tadi aku sebutin, pasti itu bisa setidaknya meminimalisir rasa stres yang ada, sehingga pikiran kalian bisa sehat kembali, bisa ceria kembali seperti semula. Karena ingat teman-teman, bahwasanya permasalahan hidup itu pasti akan selalu ada. Dan itulah dimana kita sebagai petualang dalam kehidupan ini bertugas untuk menyelesaikannya. Lalu menjadikannya sebuah semangat untuk kehidupan kita yang selanjutnya, agar kita merasa berarti kalau misalkan aku dikasih permasalahan yang sepelik ini, sesusah ini, berarti aku itu kuat, tandanya aku mampu menyelesaikan ini semua. Jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan selalu ingat bahwasanya kalian bisa melewati semua. Jadi kalian gak usah stres-stres lagi ya. Di tengah-tengah PPKM ini, tetap tebarkan senyum kalian, tetap jadi diri kalian, dan pribadi yang baik buat semua orang. Oke, teman-teman, itu mungkin materi podcast kita pada episode kali ini. Aku harap kalian suka. Dan untuk rekomendasi podcast selanjutnya boleh banget kirim di email pejuangperasaan@gmail.com. Dan stay safe ya buat kalian semua. Stay positif dan stay produktif. Oke, thank you.